Kita akan melihat hamparan luas. Ini seperti kebun teh, tapi ini bukan kebun teh. Ini adalah kebun singkong, tapi bukan singkong yang diambil untuk ubinya, tapi singkong yang diambil untuk daunnya. Ini berapa luas Kang Asep yang dikelola ini? Sekitar bangsa 83 hektaran kalau nggak salah. 83 hektar. Ini ambil apanya nih? Ini ya. Segini. Oh, langsung segini. Nah, yang perlu dibuang ada nggak? Yang perlu dibuang yang tuanya aja. Oh, yang tuanya aja. Kita kadang-kadang mengkonsumsi tinggal menikmati, tapi proses jerih payah seorang petani dari menanam sampai panen, kita juga harus tahu ya. Pagi buta ibu ini udah basah-basahan untuk memanen singkong. 30 kapling ya, sebulannya satu kapling 3 juta, 10 sampai 11 berarti 30 jutaan dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi haji lewat Wuhan, mampir dulu di daerah Hong Kong. Ketemu lagi sama Narji si Juragan Lahan. Kali ini kita akan panen daun singkong. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, selamat pagi. Ini pagi banget, sekarang gue udah ada di daerah Kemang, Bogor. Nah, di sini kita akan melihat hamparan luas. Ini seperti kebun teh, tapi ini bukan kebun teh. Ini adalah kebun singkong, tapi bukan singkong yang diambil untuk ubinya, tapi singkong yang diambil untuk daunnya. Karena daun singkong itu juga satu komoditi yang kebutuhan manusia sehari-hari di rumah makan Padang, di rumah makan Betawi, di rumah makan Sunda, itu kebutuhannya banyak banget. Dan saya penasaran, lahan seluas begini, siapa yang punya dan bagaimana cara mengelola dari produk daun singkong ini. Dan saya akan belajar, yang paling penting adalah bagaimana proses menanam, bagaimana memanen, dan yang paling penting adalah ngejualnya kemana. Biar lu semuanya pada tahu, abang-abangan gue, adik dan gue yang sudah mulai punya modal, punya lahan, yuk bertani singkong. Ternyata daunnya juga itu menjadi komoditi yang sangat mahal harganya. Langsung aja yuk kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang panen daun singkong. Wah, pas banget nih, kayak lagi panen nih. Ya, ini buat pengetahuan buat lu abang-abangan gue, ada dan gue. Daun singkong ini dalam bahasa Latin populer disebut dengan Machinot opulissima Pol. Dan gunanya kita mengkonsumsi dari daun singkong ini, manfaat itu banyak sekali. Salah satu mencegah anemia, melancarkan sistem metabolisme, mencegah diare, dan juga menangkal radikal bebas. Nah, ini jadi kita makan daun singkong juga itu banyak manfaatnya. Dan kita lihat di sini betapa indahnya pagi hari, matahari baru keluar, tapi kita udah lihat beberapa ibu, bapak-bapak sedang memanen daun singkong. Nah, lebih seru lagi nih kalau kita bisa ketemu dengan pengelola atau pemiliknya. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, tapi dibalik begitu banyaknya manfaat mengkonsumsi daun singkong, ada juga salah satu
efek yang kurang baik kalau terlalu banyak mengkonsumsi daun singkong, karena daun singkong ini juga mengandung suatu unsur kimia sianida. Nah, jadi makan daun singkong itu harus kita punya takaran dan punya ukuran sendiri-sendiri. Langsung aja kita ketemu dengan pengelolanya nih kayaknya nih. Assalamualaikum. Salam. Wah, dengan Bapak siapa nih? Pak Asep. Bapak Asep. Itu udah nggak jadi dalang sekarang? Kagak. Udah nggak jadi dalang ya. Kalau dalang kebetulan nih, kerus saya ada yang kayak Bagong tuh. Kang Asep, Ya. ini lahan sendiri atau gimana nih? Ya lahan bukan lahan sendiri, tapi kita lahan orang lah. Kita sistem penggarap. Jadi lahan tidur daripada nggak jadi manfaat, kita manfaatin. Wah, keren banget ya, ini lahan tidur yang disulap menjadi lahan produktif. Iya. Ini berapa luas Kang Asep yang dikelola ini? Kalau berapa luasnya, kalau sekitar bangsa 83 hektaran kalau nggak salah. 83 hektar. Nah, Kang Asep kenapa kepikiran dari lahan tidur ini jadi produktif dan nanamnya daun singkong gitu? Ya kan kita tadinya kan gabungan sama orang Padang, ya kan. Jadi tadi mau awal-awalnya sih sedikit, jadi tergiur, jadi pemasarannya bagus, ya kita kelola semua. Wah, ntar kita bicara tentang pemasaran. Sekarang yang pastinya sambil ngobrol-ngobrol dengan Bapak Asep, ini saya juga pengen lihat sambil bagaimana cara memanennya ya. Ya, boleh nggak saya ikutan panen nih? Boleh. Boleh. Berarti gimana nih Bu caranya Bu? Nah, ini kan kayak begini nih. Ini ambil apanya nih? Ini aja. Segini. Oh, langsung segini. Nah, terus prosesnya ini kalau begini nggak mungkin dong? Nggak mungkin. Nah, diapain? Iya. Oh gitu Kang Asep ya, langsung putus saja ya. Iya. Wow. Nah, ini Kang Asep, habis ini langsung diginin aja. Diikat. Diikat. Ini yang perlu dibuang ada nggak? Yang dibuang yang tuanya aja. Oh, yang tuanya aja. Tuh, jadi berarti dia kalau diambil yang kayak gininya, jadi timbulnya nanti busuk di mobil. Oh, gitu pengaruhnya ya. Yang kayak gini gue buang nih. Buang. Oh, gitu ya. Jadi kita memilih daun singkong yang tidak layak konsumsi itu dibuang ya, seperti yang kayak begini. Ini tidak layak konsumsi. Kemudian kalau yang tua, ukuran yang tua itu yang seperti apa, Bang Asep? Gini aja. Yang ini bintik begini mesti dibuangin. Oh, yang begitu ya. Nih kayak gini. Kayak gini tuh. Karena itu ntar di dalam mobil busuk. Iya. Busuk ya gitu. Aduh. Nah, ini Kang Asep. Ini panennya tiap hari atau gimana? Tiap hari. Tiap hari. Memulai panen itu jam berapa? Ngambilnya jam 6 pagi sampai jam setengah 9. Jam 6 pagi sampai setengah 9. Iya. Nah, kemudian dikirimnya langsung ke pasar? Ke rumah makan Padang. Ke rumah makan Padang? Iya. Ada yang ke pasar, ada yang ke rumah makan Padang. Nah, ini cara ngejualnya ini kilo, iket atau gimana? Per ikat. Per ikat? Gabung. Satu gabung ukuran berapa nih Kang Asep? Kalau ini kan nggak dicerak. Kalau dicerak kan ada yang dicerak. Gitu istilahnya kan. ada yang dicerak, ada yang enggak. Kalau yang dicerak? Ada yang dicerak paling segini, gitu kan. Segini jadi digabung, jadi 6. Jadi 6 sama cerak. juga, jadi gabungan kayak gini. Coba Bu, kita lihat Bu. Nah, sini sih, ya kita lihat Ibu ini. Ibu siapa nih Bu? Ibu Ati. Aduh, mirip Hetikus Endang ya. Waduh, ini basah-basahan emang setiap hari begini. Iya. Nah, inilah abang-abangan gue, adik dan gue. Kita kadang-kadang mengkonsumsi, tinggal menikmati. Tapi proses jerih payah seorang petani dari menanam sampai panen, kita juga harus tahu ya. Pagi buta ibu ini udah basah-basahan untuk memanen singkong. Jadi kadang-kadang kita suka nggak menghargai daun singkong, harganya segitu. Padahal kita lihat prosesnya, bagaimana memanennya juga. Ibu, kita lihat ini bukan keringet ya. Ini emang basah Bu ya. Nah, kita lihat nih caranya pas sudah kayak gini. Ibu udah pengalaman banget kayaknya. Ya udah lama tuh. Udah berapa tahun nih Bu? Ada 20 mah. 20 tahunan ada dia. 20 tahun ikut Kang Asep. Kalau sama saya dia baru ada sekitar 8 tahunan. 8 tahun. Nah, ini Kang Asep. Proses menanamnya itu bibitnya singkong apa Kang Asep? Ini Kang Asep sedikit nggak apa-apa sih. Singkongnya singkong mentega, yang singkong tape itu. Singkong tape. Terus kita ngambil dari jauh juga kan. Bibitnya ngambil di daerah Tulang Kuning Parung. Jadi
dari bibit itu langsung kita ini digarap jadi inilah daun singkong. Itu jarak menanamnya itu berapa kali berapa Pak Kang Asep? Jarak daunnya? Kalau nanam 45, kalau kemarin 45. 45 cm. 45 cm. 45 cm. Jadi ke sininya ada 30 atau 40. Tergantung kita nanam. Itu tetap kan nanamnya seperti kayak nanam singkong biasa kan, batangnya ditanam? Iya, dia bisa seperti singkong biasa. Singkong biasa tapi ditanam, tapi kita kan pakai ukurannya. Ada ukurannya? Kalau singkong biasa kan 50. Kalau ini kan 40, kemarinnya 40, kesananya 45. Jadi kita digarit. Nah itu dari mulai nanam sampai dengan proses panen itu butuh waktu berapa hari Kang Asep? Kalau kita pertama itu sampai 50 hari, kalau ambilan kedua kita sampai 40 hari. Oh, berarti begitu nanam pertama dengan panen pertama itu butuh waktu 50 hari. Iya. Tapi begitu panen berikutnya butuh 40 hari. Iya. Nah, dari sekian luas banyak ini bisa untuk berapa kali panen Kang Asep? Kalau 3.000 meter paling kita ambilan 1 kali panen. Itu. Kalau ambilan dikit kita bisa 2 kali panen. Kalau ukuran 3.000 meter. 3.000 meter itu untuk 1 kali panen. Iya. Dan 3.000 meter itu hasilnya beberapa ikat? Ya kadang-kadang dapat 2.500, kadang kan nggak tentu. Kalau daun singkong bisa turun anjlok, bisa naik. Rata-rata harga satu gabung ini nih, itu berapa nih Kang Asep? Kalau dari sini, kalau dari sini dari petani? 1.300. 1.300. Satu hari Kang Asep bisa panen sebanyak 2.000. Ya 2.000-an lah. 2.000-an. 2.000-an berarti 2.000 dikali 1.500 berarti sehari bisa panen 3 jutaan ya Kang Asep ya? Iya 3 juta. Kalau kita kan kalau punya kita sendiri kan ya bekal kita, kalau bekal petani kita bayar petani lagi. Bayar petani lagi. Waduh, ini ya inspirasi banget buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue, bahwa memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produksi juga bisa menghasilkan. Tapi prosesnya izin kan? Izin. Iya izin. Nah itu sistem izinnya lengkap semuanya. Dan ternyata Kang Asep, apa sih nikmatnya 20 tahun menjadi petani daun singkong? Ya nikmatnya kita nikmatin aja. Itu kan jadi kita banyak yang kerja ini itu, jadi pada pengangguran gini itu kan bisa kerja. Ini seharusnya filosofis yang kita harus belajar dari petani di Indonesia itu, petani orang yang mengelola lahan itu ternyata tujuannya sangat mulia ya, bisa mempekerjakan orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang kehilangan pekerjaan. Memang kita harus tetap menghargai jerih payah para petani di Indonesia. Yuk Kang Asep, kita panen lagi, lanjutin Kang Asep. Yeah. Wow, ini udah langganan ke daerah Padang mana aja nih? Warung Padang mana aja? Itu ke Serang, Kebon Jeruk, terus Bandara. Wow. Tenabang, sama Kota. Wah. Begini caranya ya. Nah, Bu, ajarin saya ngikatnya nih, Bu. Ini udah kayak begini nih. Nah, saya jadi berantakan, Ibu rapi amat. Nah, gimana? Belajar nih. Ini yang bagusan daun. Mau dirapiin lagi ya, petikan saya emang berantakan ya. Kang Asep, sambil ngikat, biasanya ada gangguan hama nggak untuk daun singkong? Kan kalau padi banyak. Ya, kalau hama sih ada, itu setahun kadang-kadang 2 kali, 3 kali. Setahun sekali 2 kali hamanya apa aja? Hamanya itu kan dimakan wereng merah, kadang-kadang busuk. Gitu. Ada werengnya juga? Ada. Kalau dia musim terang kan, jadi nggak bisa cepat. Kalau musim terang tuh kita bangsa 2 bulan, diambilnya 2 bulan lah. Jadi dimakan wereng juga, merah. Bisa dimakan wereng juga? Terus kalau penyakit alaminya apa tuh? Kalau padi kan kadang-kadang gabuk. Iya. Kalau ini kan busuk. Busuk? Busuk. Penyebab busuk biasanya apa Kang Asep? Ya kadang-kadang kena belalang, kadang-kadang hujan, nggak ada matahari gitu. Oke, ntar dulu ya cara ngikatnya juga ya. Saya tadi nariknya kekencengan sampai putus tuh talinya. Nah ini Kang Asep, talinya juga emang udah disiapkan. Ini kan tali dari bambu ya kalau nggak salah ya? Iya. Tali bambu. Aduh. Oh gitu, udah seikat segini. Udah tadi saya lihat tinggal dilempar-lempar doang ya, dikumpulin gitu ya. Nah Kang Asep, ini untuk pupuknya sendiri berapa kali pemupukan dari proses nanam sampai
panen? Kalau pertama kita mupuk, ya kalau panen sampai panen kita tiga kali. Cuma panen sekarang nih pupuk, besok enggak, sekali lagi kita pupuk. Kalau urea kita tiap metik, ikan habis metik dibabat udah tumbuh segini, baru kita urea lagi. Oh itu ya. Untuk mencegah kayak tadi tuh, umpamanya dimakan orang segala macam, itu ada penyemprotan juga nggak? Nggak ada, kalau daun singkong nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya ya? Susah banget. Makanya alami dia. Pernah ngalamin bener-bener gagal panen? Pernah, sering kalau setahun ini sering. Itu kalau gagal panen bener-bener dikemanain itu? Ya gimana, kan udah pada merah semua, paling kita bisa babat. Bener-bener terbuang? Iya. Itu ya, petani itu juga bukan hanya orang-orang yang pebisnis, tapi kadang-kadang juga bertani itu kendalanya adalah hama, gagal panen. Tapi bagaimana sih Kang Asep 20 tahun mensiasati kalau lagi gagal panen? Ngatur uangnya gitu, kalau lagi gagal panen bener-bener nggak ada penghasilan. Ya gimana kita kan, ya bisa kita pengaturan dikit-dikit lah. Ya kan saya juga dari bos gitu kan, gagal panen gini ya bos juga gimana ke bawahnya kita mesti ngatur, mesti tahu, bisa harus tahu ya. Iya. Nah, Kang Asep, setelah kita tadi belajar pemasarannya udah sangat jelas, bagaimana cara menanamnya, kemudian juga kita udah tahu proses memanennya seperti apa. Nih, Kang Asep, ya. Rata-rata sebulan Kang Asep itu penghasilannya berapa dari menggarap lahan menjadi lahan daun singkong? Ya nggak tentu sih, kita kalau katanya hasilnya bagus kita lebih gede lagi, kalau hasilnya dikit kita bisa dikit lagi. Yang paling sedikit berapa sebulan? Ya kalau ini bisa satu kapling gitu kan, satu kapling kalau kita bisa mencapai 3 juta atau 2,5 juta. Satu bulan atau satu hari? Satu bulan. 1 bulan. Hari. 40 hari ya. 40 hari itu satu panen itu bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Iya. Itu udah bersih ya? Ya belum pupuk, kita kan pupuk yang kerja gitu. Oh, itu baru satu lahan yang seluas 3.000 meter. Iya. Pak Asep sekarang udah ngelola berapa kapling? Kalau nggak salah, ya kalau nggak ini adalah bangsa 30-an. 30 kapling ya, sebulannya satu kapling 3 juta, 10 sampai 11 berarti 30 jutaan dong ya. Alhamdulillah. Kita harus berpikir optimis bahwa petani di Indonesia kita harus banyak belajar dari Bapak Asep ini. Yang pertama adalah memanfaatkan lahan tidur. Yang kedua, mempekerjakan orang banyak. Yang ketiga adalah bagaimana mencikapi di saat kita gagal panen, tetap semangat dan optimis bahwa gagal itu tidak selamanya, tapi gagal adalah suatu selingan dari sebuah keberhasilan. Nah, Kak Asep, sekarang saya pengen lihat nih, pas sudah dikumpulin kayak gini, kita bawa ke sana yuk. Sebelum kita closing, ini setelah seperti ini, udah banyak ya mobil yang nungguin ya? Iya. Wah, satu mobil biasa nampung berapa gabung nih? Dia kalau ke gudang, kadang-kadang 700, kadang-kadang 600. Oh, itu mobil yang datang pertama berarti yang kita isi ya? Iya, yang diisi itu. Oke, itu mobil yang pertama ini buat pengiriman kemana nih? Ini bekal ke gudang dulu. Oh, gudang Cengkareng. Berarti singkong itu bisa masuk gudang juga ya? Iya, nanti kan di sana dibagi-bagi. Oh. Jadi dibagi 2 mobil. Ini untuk di gudang sampai dibagi-bagi bisa bertahan berapa hari Kang Asep daun singkong? Paling 1 malam. Satu malam kita ya? Kita bersihin lagi gitu kan. Aduh, alhamdulillah nih. Kang Asep, ya. Ini ada yang diplastikin, ada yang enggak nih.
Itu ada yang bubut, ada yang pesanan bubut. Oh, pesanan bubut itu maksudnya? Ya rumah makan kan kalau ini kan nggak mau kayak gini, dia minta dibubutin di sini bersih gitu kan. Oh, maksudnya dia nggak mau ngambil batangnya, udah tinggal minta bersihnya. Itu biasanya langsung dikarung-karungin seperti itu. Iya. Nah, tapi yang sistem gabung seperti ini. Iya. Nah, nyusunnya biasa gini nih, Kang Asep. Enggak, dia nyusunnya gini. Oh, nyusunnya gini, kita lihat nih. Gitu. Dia gini dulu. Ini. Nyusun. Siap meluncur berarti kalau udah penuh. Iya. Alhamdulillah. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini dari kita belajar dengan Kang Asep ini bisa bermanfaat buat lu semua, terutama buat gue sendiri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, mungkin di tengah kesibukan kita, ada sedikit lahan di rumah atau mempunyai tempat dekat sebuah lahan yang tidur tidak terpakai, kita izin sama yang punya, kita kelola menjadi lahan pertanian. Dan gue berharap petani Indonesia tetap kita hargai dan kita tetap mencintai pertanian, karena bagaimanapun juga pertanian adalah tulang punggung sektor perekonomian Indonesia. Oke, gue Juragan Lahan, Abang Narji pamit dulu. Terima kasih, dan Kang Asep sukses terus, tetap sehat. Amin. Dan jangan lupa ya, tetap memperdayakan masyarakat di sekitar sini. Oke, terima kasih ya Kang Asep ya. Iya. Sekarang kita pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.